Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa lagi dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman dimanapun Anda berada, tahukah bahwa kebiasaan digital kita bisa merusak fokus dan daya pikir? Fenomena ini disebut dengan brain rot, di mana otak menjadi lebih sulit berkonsentrasi akibat konsumsi konten instan yang berlebihan. Berdasarkan data dari EPNI, rata-rata waktu yang dihabiskan oleh masyarakat Indonesia dalam menatap layar pada tahun 2023 adalah lebih dari 6 jam per hari. Ini menunjukkan Indonesia sebagai negara dengan waktu screen time terlama di dunia. Coba kita ingat, ketika kita niatnya mau mencari sesuatu di handphone, tapi malah scrolling hal-hal yang gak jelas. Atau mungkin niatnya mau tidur cepat, tapi malah keasikan nonton sampai sahur. Nah, di bulan Ramadan ini, Allah kasih kita kesempatan buat latihan fokus, latihan sabar, dan yang paling penting adalah latihan untuk menundukkan hawa nafsu. Salah satu jalannya adalah dengan sholat tarawih. Bukan cuma soal pahala, tapi ini juga soal mental dan spiritual kita di era digital yang penuh akan distraksi. Sholat tarawih itu bukan sekedar tambahan ibadah di bulan Ramadan. Banyak yang gak sadar kalau sebenarnya tarawih adalah bentuk training bagi jiwa dan mental kita. Kenapa? Yang pertama, latihan fokus dan konsentrasi. Saat kita sholat tarawih, kita itu belajar untuk menenangkan pikiran, meninggalkan segala bentuk gangguan, dan khusyuk dalam ibadah. Ini melatih mindfulness yang dalam ilmu psikologi modern disebut sebagai cara efektif untuk mengurangi stres dan meningkatkan kebahagiaan. Yang kedua adalah melawan rasa malas dan membentuk disiplin. Nggak bisa dipungkiri teman-teman bahwa tantangan terbesar dalam sholat tarawih adalah rasa malas. Tapi justru disitulah manfaatnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendirikan sholat tarawih pada malam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan tarawih, kita dilatih untuk tetap semangat dan konsisten dalam ibadah, meski terkadang rasa kantuk dan lelah itu tak bisa terelakkan. Yang ketiga, menambah energi spiritual dan mental. Bayangkan diri kita itu sebagai baterai yang selalu terkuras oleh aktivitas duniawi, media sosial, pekerjaan, dan berbagai distraksi. Sholat tarawih adalah charger bagi hati dan pikiran kita. Setelah seharian sibuk dengan dunia, kita kembali kepada Allah dengan sujud dan doa yang panjang. Dalam sebuah hadis, Allah berfirman, tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku terus mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Tarawih adalah jalan bagi kita untuk lebih dekat dengan Allah hingga kita mencapai cintanya. Yang keempat adalah meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Banyak yang gak sadar, sholat tarawih itu seperti meditasi aktif. Gerakan ruku dan sujud itu bisa membantu meredakan stres, memperbaiki sirkulasi darah, dan juga meningkatkan fleksibilitas tubuh. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa sholat membantu menenangkan sistem saraf dan meningkatkan kesejahteraan mental. Jadi, jangan anggap Ramadan ini atau sholat tarawih ini cuma sebagai rutinitas atau sekedar ibadah malam. Anggaplah ini sebagai latihan buat mental dan spiritual kita agar lebih kuat menghadapi hidup. Seperti kata pepatah, disiplin is the bridge between goals and accomplishment. Disiplin adalah jembatan antara impian dan pencapaian. Kalau kita bisa disiplin dalam tarawih, insya Allah kita juga bisa lebih disiplin dalam menjalani hidup.
Ayo, mulai malam ini niatkan sholat tarawih bukan cuma karena pahala, tapi juga karena kita ingin jadi versi terbaik dari diri kita. Ramadan hanya sebulan, tapi efeknya bisa kita rasakan sepanjang tahun. Allah tidak menuntut kita sempurna, tetapi menginginkan usaha terbaik kita. Mari manfaatkan Ramadan untuk membangun kebiasaan yang baik yang bertahan sepanjang tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Jangan tunda, mulai malam ini, hadirkan hati kita dalam setiap tarawih. Let's do this. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.